Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pemirsa PON TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izinnya kita masih berjumpa di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat teriring salam kita persembahkan kepada ikutan kita, penghulunya para nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau hatta yaumul qiyamah. Kiranya kita adalah umatnya Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya mengangkat satu tema, habituasi Ramadan. Habituasi dalam kesempatan ini paling tidak ada dua. Pertama, maknanya pembiasaan. Yang kedua, pengkondisian. Tentu pemaknaan pengkondisian pada Ramadan, bulan suci Ramadan ini paling tidak ada tiga. Pertama, Al-Quran. Kedua, solat. Ketiga, infak. Nah, kalau kita buatkan akronim, kalau dalam bahasanya Ustadz Luqmanul Hakim itu ASI, Al-Quran, Salat, Infak. Al-Quran, Salat, Infak ini terinspirasi dari Quran Surah Fatir, ayat 29 sampai dengan 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengimani Al-Quran, orang yang mentadaburi Al-Quran, orang yang mendirikan sholat, orang yang berinfak baik dalam keadaan sir, dalam keadaan sembunyi-sembunyi, wa'alaniyah, atau dalam keadaan terang-terangan. Itulah orang yang sedang berbisnis, sedang berdagang, sedang berniaga dengan Allah, dengan perdagangan, dengan bisnis, dengan niaga yang tidak pernah merugi. Tawaran Allah dari tiga hal ini yang tadi saya sampaikan, Al-Quran, solat, dan infak, ini janjikan oleh Allah akan diberi sebuah perniagaan, sebuah bisnis yang tidak pernah merugi. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, menjadikan Al-Quran suatu bacaan yang tidak hanya cukup dibaca, tapi diimani dan juga mampu diamalkan isi kandungannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti di hari kiamat ia akan memberikan syafaat bagi yang berinteraksi dengannya. Yang kedua, solat. Tentu dalam suasana Ramadan ini kita terbiasa dengan solat, baik mulai dari solat tarawihnya. Mungkin kalau sebelum Ramadan kita hanya melaksanakan solat yang wajibnya saja, lupa dengan sunnahnya, tidak sempat dengan sunnahnya. Atas izin Allah, melalui Ramadan ini kita dibentuk dengan satu kebiasaan, membiasakan melaksanakan yang sunnah juga. Sehingga setelah Ramadan nantinya kita menjadikan solat yang sunnahnya pun sebagai habituasi, sebagai pembiasaan yang baik.
Kemudian yang ketiga adalah infak. Oleh karena itu, kita mungkin tidak biasa dengan infak sebelum bulan Ramadan, tapi karena di bulan suci Ramadan sudah terbiasa dengan infak, baik dalam keadaan sembunyi ataupun dalam keadaan terang-terangan. Oleh karena itu, makna infak kalau kata Profesor Quraisy Shihab itu bukan seluruh harta kita berikan, tetapi sebagian saja. Sebagiannya bisa kita tabung, sebagiannya untuk nafkah, dan sebagiannya kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menariknya lagi di Quran surah Fatir ini, ayat Allah tutup dengan liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Bahwa Allah berikan keutamaan fadilah. Artinya Allah sempurnakan balasan, dan para ulama menjelaskan kenapa tidak disebutkan balasan itu berupa apa. Ini sebagai petunjuk bahwa pasti Allah lebihkan apa yang kita keluarkan di jalan Allah itu. Nah, terakhirnya Allah tutup dengan innahu ghafurun syakur. Artinya Allah Maha Pemaaf dan Allah syukuri apa yang kita lakukan. Allah Maha tahu bacaan Quran kita biasa-biasa, solat kita juga biasa-biasa, infak kita juga biasa-biasa. Tetapi yang Allah berikan tetap yang luar biasa. Oleh karena itu kita belajar menjaga Al-Quran, baca, imani, terus tadaburi Al-Quran dan amalkan isi kandungannya. Jaga solat kita dimanapun kita berada, kemudian maksimalkan infak, terus tekan infak. Jadi kemana-mana jamaah sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal dengan asi ini Al-Quran, solat, infak. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak pernah merugi, baik dunia maupun akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.